Daripada nonton Michael, mending dengerin review ini aja. Halo guys, balik lagi di Ngemeng Movies. Kali ini kita Gagak ya. kenapa ada gagak-gagak? Biar meriah. Oke, nah kali ini kita mau bahas film yang baru aja tayang ya. Betul. Dan banyak orang yang udah nunggu-nunggu juga sebenarnya film ini karena Dari trailernya menarik sih kalau trailernya menarik. Dan ada kata-kata dari produser Bohemian Rhapsody. Waduh, ya udah terbaik. Oh, berat tuh langsung ininya. Langsung mantep Betul. tuh. Tapi sebelum kita masuk ke filmnya, jangan lupa buat di like and subscribe Upstation Media di bawah ini ya guys ya. Dan follow juga semua akun sosial medianya ada di Instagram dan TikTok dan di YouTube. Gitu. Oke, nah. Ada yang lupa kok. Apa? Di hype juga dong. Di Oh, hype iya, juga. Di hype dulu. Yang Pakai nonton HP, di handphone boleh ya. di hype. Oke. Biar videonya makin atas, Makin atas, munculnya betul. gitu. Nah, kita mau bahas film Michael nih. Mungkin udah pada tahu juga lah ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang udah nonton atau lagi bersiap-siap, lagi nunggu nyari jadwal yang kosong, Betul. yang pas buat nonton gitu Betul. Michael ini. Soalnya ya terus terang tokohnya memang menarik, sama-sama legendaris kayak Bohemian Rhapsody juga, makanya produsernya sama. Jadi memang banyak yang expect Tinggi. tinggi gitu. betul. Expectationnya tinggi banget. Cuman terus terang setelah udah nonton sih gimana? Nih. Ah, melihat apa ya, Michael adalah salah satu tokoh besar di dunia Basket ya. Bukan ini F1. Schumacher. sepak bola. Michael balak. Gembalak. Jadi tentang Michael Essien jadi ceritanya. Bukan dia. Biopiknya kok beda. Michael Owen. Michael Owen. Penyerang Ini kita udah nyambung dari pagi nih. Aduh, bukan. Bukan Michael Learns to Rock juga ya, bukan. Bukan Pen My Love ya. Tapi yang memang Michael Learns to Rock, Michaelnya adalah Michael Jackson yang dimaksud. Bukan itu. Bukan tapi ya jadi emang Michael ini kan biopik tentang hidupan Michael Jackson Ya. gitu. Persis kayak film dahulunya si Bohemian Rhapsody juga biopik tentang band Queen, Freddie Mercury yang sangat gitu. epic itu ya, biopik yang Sangat epic itu salah satu biopik terbaik kali ya. terbaik ya. Rami Malek So far. bisa sampai dapat Oscar ya. Oscar. Betul sampai Kurang menang. mantep apalagi tuh. Benar. Nah, di film Michael ini juga pemeran utamanya terus terang bagus banget sih. Iya, bagus. Si Jafar Jackson mengingat Jafar. itu kan Nah, debutnya. dia. Nah ini Debut bener-bener yang bisa ngidupin karakter si Michaelnya dan gerakannya sih yang paling Gerakannya gokil. plek-ketiplek sih. Plek ketiplek seolah-olah emang Michael Jackson sendiri gitu. Mentang-mentang ponakannya Nggak salah ya, Nggak berarti ya. salah sih. Pemilihan peran sama kayak si Rami Malek jadi Freddy ya. Iya. Benar. Jafar pun juga oke ya. Benar Jafar Meraninnya. Jackson keren banget sih. Cuman sayangnya Ada nih cumannya nih. Cumannya. Banyak ya kok. Banyak. Kita akan jabarkan. banyak. Kita bahas Benar. 10 cuman di sini. Kita bahas semua cuman-cumannya itu tuh. Cuman ya sebelumnya juga jangan lupa ini pasti mengandung spoiler. Jadi buat yang Betul, udah nonton, teman-teman. kalau cuman mau tahu ininya reviewnya, hasil reviewnya nanti di skip aja deh buat Betul. lihat ratingnya. Tapi kalau yang mau dengerin spoilernya atau karena udah tahu dari kita nih keperasa udahlah nggak usah nonton, dengerin ini iya. kita aja. Udah dengerin aja deh daripada rugi Betul. 40.000. Tapi karena cumannya tadi yang kayak Kostif bilang tadi, cumannya ada banyak. Kita bagusnya dulu aja kali ya. Bagus-bagusnya Jadi dulu. kan ada tuh porsian bagusnya sebelum Betul. kelupaan takutnya. Betul. Dari siapa dulu? Dari Ano mungkin Ano dulu yang deh. selalu excited untuk menyarankan gue mau nonton Michael, gue mau nonton Michael. benar. Silakan Ano. Ya karena kan pertama ada director by Bohemian Rhapsody kan. Bohemian Rhapsody ya. Saya sebagai nonton Bohemian Rhapsody itu udah 3 kali ngulang bolak-balik Oh. karena suka banget kan lu, epic banget ya, kerasa banget, makanya penasaran apakah Michael bakal se-epic itu. Epic itu juga. Tapi yang poin yang pertama yang hampir mirip sama Bohemian itu pemilihan castingnya sih, si Jacksonnya Si Jafar tadi. Jacksonnya. Jafar Jackson itu memang benar-benar mirip si Michael Jackson ya, kayak zaman itulah di masa itu. Ya. Apalagi film debutnya kan. Betul. Yang gue nggak tahu sih pas dia nyanyi sih, apakah nyanyi itu suaranya dia apa masih backtrack, gue belum tahu tuh. Nah, Apakah beneran suara Suaranya semirip si itu kan Jafar. mirip banget suaranya ya suara si Jafar. Kalau misalnya emang beneran suara dia mirip banget mirip suaranya. banget sama Iya. aslinya. Ya gue nggak tahu ya kalau soal itu apakah ini mungkin ada dibantu digitally Ya, engineer juga benar kali ya sih. biar mirip. Soalnya ya suaranya Michael Jackson emang ikonik sih. Betul. Emang the one and only itu nggak ada lagi harus yang suaranya kayak gitu memang. Betul. Tapi ya gesturnya dapat lah ya. Gestur dapet sih, Gesturnya betul. semua dapat. Memerankannya emang cocok sih ya, sebagai keponakan berhasil lah sebagai keponakan. Sih. Beda-beda jauh Diakuin banget. lah. Approve sama Michaelnya juga. Terus apa lagi paling
sama ini sih yang gue paling suka itu dia yang remake apa namanya si trailer Video klip. video klip trailer tuh wah itu berasa kayak nonton video klip yang sama gitu. Walaupun Ya. katanya kan setnya sama, semuanya sama di situ, si make upnya pun sama itu Yang zombie-zombie. yes itu dance-nya juga Dance-nya juga persis. bukan zombie itu mas. Kru kita ada zombie. lagi keranjingan Dewi Persik. Zombie. Nah seperti itu sih, itu yang lumayan memorable yang itu. Apalagi paling itu sih paling yang paling membekas paling si cast-nya Jafar Jackson sama remake thrillernya itu yang cuma sepotong doang ya, nggak full remake dari si video klipnya. Oke. Sama itu bapaknya Joseph Jackson, Joseph Jackson ya. dapat menyebalkan dapat sih. Gua nggak tahu itu beneran apakah seperti itu apa enggak, tapi menyebalkan dapat sih. Kesalnya dapat sih kesalnya. Mungkin dia lebih dikit ya, namanya juga film. Kalau dari Jojo? gua sebenarnya lebih ke ini sih, kok experience musiknya. Oke. Jadi emang datang ke sana tuh kalau buat bawa pengen pengalaman, ya udah gue pengen dengerin lagunya. Boleh Dapat, sih dari yang dia zaman masih di Jackson 5, Iya. ABC apa ada lagu-lagu itu. Oh. Sama ABC, yang ABC. terus sama I'll Be There. lagu yang yang soundtracknya si Guardian of the Galaxy. Oh. Soundtracknya yang pernah dimasukin ke Guardian of the Galaxy itu kayak, wih seru ya masih zaman-zaman Jackson 5. Ya. Terus sama ya udah kayak experience kita nonton konser-konser, jatuh kayak konser recap sih. Itu dia. Gitu. Jadi itu di satu sisi jadi hal yang seru juga gitu, maksudnya experience mendengarkan musik-musik ala-ala musikal gitu. Ya. Terus sama tadi mungkin sama kayak Ano juga, gue kok kayak ya emang pemeran Jafar ya. Jafarnya. Jadi kayak dia bisa ngebawa lagi gitu loh, maksudnya kayak plek-ketiplek Ngedupin lagi iya, Michael Jackson-nya ya, Jackson-nya seolah-olah. berasa hidup lagi gitu loh. Mhm. Itu plusnya. Terus Plusnya. apa lagi ya? Sama mungkin yang gue suka simpansenya sih, kalau kayak Si Bubbles. Bubbles. kayak tiba-tiba dia aslinya punya simpanse ya. Emang Itu aslinya lucu punya. sih. Walaupun nggak pas di situ, nggak bukan pas momennya. Harusnya Mas Michaelnya udah pergantian warna. Michael Gear 5 Gear 5, udah Gear 5 Michaelnya harusnya. Ya itu cukup seru lah gitu. Ya. Plusnya. Mungkin meskipun cuma beberapa menit dong, berarti itu serunya tuh pas ada Iya. pertama kali datang. Benar. Sama lagi gue juga dari kalau Kostif terus terang kalau nyari bagusnya gue juga cuma satu. jadi remeh-remeh gitu ya. Iya, cuman satu yang benar-benar menonjol. Kan kalau film bagus tuh menurut Iya. gue yang emang nyisain sesuatu yang berbekas Iya, di betul. kita. Nah, ini terus terang nggak ada. Selain ya paling penampilannya Jafar Jackson aja udah satu. Itu sama yang paling mungkin bisa di-appreciate lagi ya production value-nya gitu kan, dari set, kostum segala Iya. macam. Ya Bring back Betul, memories. setuju. bring back memories lah, karena akurat. Jadul-jadulnya Jadulnya dapat buat tahun-tahun segitu gitu, dari 60, 70, 80, dan semua baju ikoniknya si Michael Jackson pada saat itu Iya, yang at least kaceng- ditampilin gitu kan. kaceng-kacengnya. Kaceng-kaceng. Yang sarung tangan penuh berlian, apalah semuanya akurat lah bisa dibilang. Tapi sayangnya kalau bisa dibilang tadi apa experience musiknya dibanding Bohemian Rhapsody enak Bohemian Rhapsody sih. Jauh. Oh iya. Soalnya kayak kalau gue sebagai yang gue udah nonton Michael ini, ekspektasi gue denger kayak apa ya, experience musiknya itu. Kalau pas Michael tuh aduh jarang, dikit malah kayak dikit-dikit doang lagi kayak Iya, spot-spot. konser itu. Jadi kayak Kalau- experience kalau mau nonton konsernya oke. Itu Bohemian Rhapsody kan kayak part-part lu masuk itu benar-benar kayak kita Pas. enak banget sih, kerasa banget lagi. Dan dia banyak, kalau di Bohemian banyak nge-remake konser-konser, mungkin banyak konser-konser ikonik juga kan, yang Love of My Life juga itu ikonik. Juga ada momen-momen lagu per lagunya gitu. Bahkan sampai buat lagunya pun juga Bohemian Rhapsody kan juga Ceritain. diceritain kayak dia mau bikin lagu apa nih. Gue pengen Ya. disco, pengen Tuh. gitu. Dia ada aslinya ada backstory. Ada backstory-nya. Jadi kita paham penonton yang maksudnya yang non fans gitu. Jadi kayak jadi dia latar belakangnya bikin lagu Radio Gaga tuh pengen lebih yang disco. Lebih Kita ada disco. pengen yang buat yang rame-rame tuh We Will Rock You, yang pengen ada Penonton ikut ada reasoning, jadi kita tahu nih. Terus terang memang tadi itu bagus-bagus sama Michael udah habis menurut gue. Udah habis doang. Jujur udah. Ini udah langsung Tinggal masuk yang dikulitin jelek. aja. Langsung masuk jelek-jeleknya karena itu tadi
Bohemian Rhapsody dapat semua feel lagunya tuh jadi makin terasa wah ya karena ada backstory-nya, kita dijelasin prosesnya gimana inspirasinya si Freddie Mercury nulis ini, bisa kepikiran lirik ini itunya. Michael Jackson di film Michael ini terus terang nggak ada story sama sekali, ini emang cuman kayak kumpulan video-video konser disatuin jadi satu, udah ditambah ada dialog-dialog sedikit karena dialog-dialog antar konsernya nggak ngebangun cerita, nggak ngebuka apa-apa, maksudnya at least tampilin lah dia bisa dapat inspirasi moonwalk yang ikonik itu dari mana gitu kan. Emang aslinya harusnya ada itu tuh, harusnya ya Michael Jackson tuh belajar moonwalk tuh ada inspirasinya selama 3 tahun kalau nggak salah seingat gue ya. Cuman pokoknya tahu-tahu bisa aja dipanggul kalau di film ini. Jadi nggak ada tampilan begitunya, jadi nggak dapet sebagai penonton film gitu ya. Kalau sebagai fans Michael Jackson yang mungkin udah apal jalan hidupnya Michael ya udah nggak usah diceritain lagi, juga dia udah apal luar kepala. Kalau penonton awam yang nonton ini sebagai sebuah film ya pasti nggak bakal ngerti dong, hah ini apa sih. Itu sering banget terjadi di film ini, kayak gue banyak hahnya sih. Contohnya tokoh ini Quincy Jones yang jadi produsernya pas dia solo karir, kan itu ada produsernya tuh namanya Quincy Jones. Nggak ada intro, nggak ada apa-apa, tahu-tahu Michaelnya tahu-tahu udah nongkrong di rumahnya Quincy Jones mau bahas bikin album, tiba-tiba seolah-olah gak ada juntrungannya. Maksudnya jelasin dulu kayak Quincy Jones saha ya. Iya bener lagi. Dia produser apa misalnya, dikasih tahu dulu lah kredibilitinya, dia udah pernah ngeproduserin apa atau gimana gitu. Ini tahu-tahu udah lagi nongkrong di rumahnya mau bikin album, jebret bikin, udah kayak ini tokoh siapa anjir, lu pikir gua harus baca ininya dulu, biografinya dulu gitu baru bisa nonton ini kan? Enggak. Dan banyak kayak gitu, dan banyak karakter juga yang hilang di tengah-tengah. Diperkenalin di awal, kirain bakal berdampak, berefek apa, udah kayak contoh produsernya yang Motown, si Gordy. Kirain gua bakal jadi sosok father figure atau mentor. Karena dibikinnya waktu kecil tuh sedekat itu ya, maksudnya kayak diajarin mixing. Iya, diajarin fader apa gitu-gitu. Musiknya ternyata hilang. Terus banyak film. Udah, jadi kayak percuma gitu. Jadi maksudnya ini story-nya mau dibawa kemana sih? Mau apa sih yang mau diceritain? Kalau Bohemian Rhapsody jelas mau ngegambarin perjalanannya si Freddie Mercury dari yang orang, maksudnya dia kan bukan dari yang anggota geek biasa sampai bisa jadi superstar gitu. Sampai ada fase di mana beliau ini star syndrome kan. Bener, itu akhirnya dia. Jadi kayak ya udah rockstar kan pasti ada di titik ketika sudah besar, apalagi worldwide ya, berarti sedunia. Anjir gue gede nih, ada banget tuh jumawanya kan. Ada. Ini kalau yang di film Michael ini nggak ada. Kok terlalu tunggu to be true ya. Maksudnya bukan berarti wah Michaelnya harus buruk, nggak. Maksudnya at least yang namanya manusia pasti ada bad side-nya juga. Yang disampilin sisi manusiawinya lah Jo gitu ya. Ada ya minor-minornya lah, ada kurang-kurang. Ini kok kayak dia ke rumah sakit terus kayak jadi ini kampanye mau nyapres nih Michael. Kayak dangkal jadinya nggak dijelasin maksudnya apa sih yang bikin dia sayang, katakanlah peduli sama anak-anak gitu. Jadi gak ada latar belakangnya. Gak ada latar belakangnya. Kalau Freddie Mercury at least masih dijelasin, termasuk dia berani explore yang jelek-jeleknya juga gitu, kayak dia gay dan segala macam. Itu mau bisa ditampilin. Kalau Michael kayaknya gue nggak tahu ya apakah campur tangan studio atau pihak keluarga Jacksonnya atau gimana. Iya sih campur. Dia mungkin buat ngejaga image-nya Michael Jackson biar nggak terlalu jelek lah gitu. Jadi banyak yang kayak ditutup-tutupin atau malah di skip. Cuman skip iya, tapi jadi ngerusak cerita gitu kok. Maksudnya kalau di skip tidak merubah cerita, mungkin kayak kita ya udah it's okay, karena kan ya itu kan karirnya Michael juga panjang kan. Bener, panjang banget ya. Jadi kayak mungkin beberapa yang tidak penting di skip it's okay. Masalah ini skipnya banyak terlalu lompat-lompat sih ceritanya. Dan lebih banyak itu scene-scene yang nggak penting menurut gue, kayak nggak penting, dan konfliknya malah diciptain konflik yang sebenarnya nggak ada. Ya itu sama bokapnya ya. Contoh sama bokapnya. Oh sebenarnya itu nggak ada kok. Sebenarnya nggak ada. Jadi yang gue tahu Michael Jackson memang pernah bilang dia dulu di abuse sama bokapnya, pernah nuduh gitu. Cuman itu tuh dibantah sama keluarganya, abang-abangnya, nyokapnya semua bilang enggak, itu memang bokapnya keras, tapi nggak sampai abusive. Cuman karena Michael yang paling kecil, jadi dia ngerasa seperti itu gitu. Itu udah lama, dan abusifnya bukan yang sampai bertahun-tahun sampai dia udah gede di abuse terus kan. Kalau kita lihat di film Michael kemarin udah ini aja sampai dia kebakar ininya masih di ICU tuh, masih di bapaknya jadi sebel bapaknya. Iya, seolah-olah anjir ini kayak tokoh sinetron yang dibikin sejahat itu gitu. Kayak tetap harus manggung, pokoknya mikirinnya duit aja, yang penting ini konsernya harus jalan terus. Kayak what? Nggak gitu juga.
yang gua tahu kalau secara biografinya Michael Jackson emang dulu dia diperlakukan keras ya, VOC parenting lah, yang digebukin pakai sabuk itu bener ya, zaman dulu emang wajar kayak gitu. Tapi udah ya pas sudah gede mereka ya udah sih ya jalanin hidup ini masing-masing aja, nggak pernah ada kabar-kabar info atau bokapnya meres Michael Jackson-nya lah atau apa, enggak kayaknya. Jadi konfliknya menurut gue ya terlalu dibuat-buat aja. Kalau kepanjangan konflik soal sama ayah tuh kepanjangan sih. Karininya masih di ICU tuh, masih di bapaknya jadi sebel loh bapaknya. Iya, seolah-olah anjir ini kayak tokoh sinetron yang dibikin sejahat itu gitu. Iya, kayak tetap harus manggung, Udah harus manggung, pokoknya mikirinnya duit aja, yang penting ini konsernya harus jalan terus. Kayak what? Nggak gitu juga. Yang gua tahu kalau secara biografinya Michael Jackson emang dulu dia diperlakukan keras ya, VOC parenting lah, yang digebukin pakai sabuk itu bener ya, zaman dulu emang wajar kayak gitu. Tapi udah ya pas sudah gede mereka ya udah sih ya jalanin hidup ini masing-masing aja, nggak pernah ada kabar-kabar info atau bokapnya meres Michael Jackson-nya lah atau apa, enggak kayaknya. Jadi konfliknya menurut gue ya terlalu dibuat-buat aja. Kalau kepanjangan konflik soal sama ayah tuh kepanjangan sih. Sebenarnya bagus itu harusnya dicukupkan di waktu bapaknya itu dapat surat Dipecat. Udah epic tuh, udah cukup di situ. Saya gue berharapnya setelah itu udah momen-momen solo-solo sendirinya itu malah terus lagi panjang-panjang supaya jadi Thanos. Diposisikan sebagai villain mulu gitu kan. Kayak, udah gitu aneh banget lagi, ribut sama bokapnya di rumah kayak nggak pernah ketemuan berbulan-bulan. Maksudnya kan ada dikasih tahu juga sama bodyguardnya kalau nggak suka ya udah keluar aja dari rumah. Ini masih tinggal di situ tapi masih berantem, aneh kayak nggak apa ya, nggak relatable, jadinya nggak napak bumi kasarnya gitu. Ceritanya tuh terlalu fiktif. Tapi emang kalau isu dan rumor-rumor sih ada artikel dibilang kalau itu sebenarnya film yang udah jadi itu di akhir di retake lagi kok. Di 2024 karena ada legal issue katanya. Ada permintaan ya, campur tangan ini lagi lah, balik lagi dari pihak luar. Mana ya, 2024 itu aja syuting lagi. Makanya mungkin terasa lompat-lompat, mungkin ada part-part yang akhirnya dipotong. Atau diganti, dipaksa dimasuk-masukin gitu. Ada legal issue entah apa, tapi cuman di artikel cuma bahas itu legal issue aja. Make sense kalau gitu. Soalnya sutradaranya itu bukan sutradara jelek. Antoine Fuqua itu dia yang bikin Training Day dulu. Training Day yang Denzel Washington itu dulu keren banget itu, Denzel Washington sama Ethan Hawke yang jadi polisi korup. Mungkin kalau kalian pernah nonton. Pokoknya itu salah satu film terbaik sih. Jadi dan bikin Equalizer juga. Pokoknya film-film dia banyak dan nggak jelek. Makanya harusnya dia nggak bikin film kayak gini gitu. Ini terus terang bukan film menurut gue, jadinya jatuhnya cuman kayak ya udah dokumenter aja atau aku merasa nggak apa ya, nggak worth it gitu kalau kita untuk mengeluarkan uang 40.000 gitu buat nonton di bioskop kayak, gitu. Itu mah di Netflix aja, di Prime. Bener kalau fans Michael Jackson oke lah, gue masih bisa ngerti karena mereka masih happy aja ngelihat Michael Jackson lagi di layar. Soalnya Jafar Jackson memang sebagus itu meraninnya, seolah-olah hidup lagi. Tapi buat kalau lu mau nikmatin film, aduh nggak deh, mendingan gue nonton video klip Michael Jackson di YouTube. Iya benar. Sama aja gitu ya udah. Soalnya sebenarnya cuma nyanyi konser ke satu konser lagi. Jadi kayak apa ya, ngerasa kalau ada film yang hollow gitu, kosong ya. Ini adalah wujudnya kayak ya udah nggak tahu goalsnya apa, nggak ada tuh poin-poinnya tuh. Mau dibawa kemana, karakter ini dimunculin mau buat apa sih sebenarnya gitu. Konflik yang gimana-gimana, beda sama Bohemian, konfliknya jelas. Iya, ada konfliknya. Oh sama itu yang konflik yang MTV nggak mau nayangin itu fiktif banget. Itu fiktif memang. Itu fiktif, nggak ada tuh. Nggak tahu lagi. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu ininya, seolah-olah MTV rasis nggak mau nayangin orang kulit hitam, itu dibuat-buat. Emang nggak ada kok, beneran. Nggak ada. Setahu gua pas dia bikin Thriller itu dia memang belum bikin video klip. Jadi dia emang Thrillernya udah ngehits dulu, udah jadi inilah pokoknya jadi entah platinum entah apa gitu, pokoknya penjualannya bagus. Abis itu dibikin video klipnya yang keren itu, salesnya langsung meningkat 2 kali lipat gitu. Setahu gue storynya cuman kayak gitu. Jadi emang video klipnya saking fenomenalnya sampai salesnya 2 kali lipat dari yang tadinya mungkin salesnya udah gede gitu. Mungkin tadinya udah platinum atau apa, gue lupa, tapi hampir 2 kalinya gitu saking video klipnya. Yang itu emang fenomenal. Nah itu aja menurut gue jelek banget eksekusinya, karena gak diceritain inspirasi dia dari mana. Padahal itu kan menarik ya gak sih? Cuman sama lihat gangster berantem, tahu-tahu bikin ngaruh apa inspirasinya. Iya kayak
Cuman apa ya, kayak dalam proses kreatif pembuatan lagunya pun kayak cuman pakai sticky note. Iya. Beda sama Freddy ya, karena kita compare sama Bohemian karena kreatornya sama ya. Mungkin ya produsernya lah, iya, produsernya sama. Buatnya kan sama, pasti maksudnya kayak pasti mereka juga punya standar sendiri kan. Benar. Pasti ini kayak sih ada campur tangan, masuk akal sih. Makanya kayak kok cuman sticky note ditempel-tempel. Iya, pemilihan ininya yang jatuhnya aneh, kayak terlalu, masa iya sih proses kreatif. Apa sih kayak gitu? Kalau di Bohemian kan jelas kayak ada proses dalam under substance tertentu. Iya, nyari inspirasinya kayak itu tipikal oh iya nih kayak gini nih. Dan relate pada maksudnya. zaman itu ya Artis-artis pada melakukan itu kok gitu kan. Iya. Buat nyari inspirasi bisa dari mana aja. Ada yang pakai substance, ada yang misal jalan-jalan, apalah. Pokoknya tiap artis pasti itu ada kayak caranya. cuman di kamar masuk ruangan cuman Terus kalau nggak di jalan cuman gitu doang, kayak gue merasa kosong aja gitu nonton, kok gini doang nih, segampang ini nih bikin lagu. Iya, tahu-tahu bisa aja. Pokoknya banyak lah historical inaccuracy-nya menurut gua, karena jujur gua lumayan lah ngefans juga sama Michael Jackson. Jadi tahu beberapa historinya, cuman nggak gini gitu. Kayak contoh dia yang paling awal lah. Dia tuh harusnya pas sama Jackson 5 baru terkenal tuh setelah masuk Motown, dipopuler. Jadi pembukanya buat Diana Ross. Diana Ross kan emang udah terkenal dari zaman dulu tuh. Jadi dia jadi pembukanya sejak itu. Terus orang-orang baru pada ngeliat, Jackson 5. Terus ada si Michael nih yang paling kecil, jago nyanyi. Abis itu baru dia jadi lead singer. Kalau di film kan seolah-olah dari kecil udah langsung jadi lead singer. Jadi top globalnya. Iya, jadi top globalnya tuh dari awal. Padahal enggak. Jadi di Motown itu baru justru dia dijadiin lead singer gitu. Dan enggak langsung itu juga. Kalau di film kan seolah-olah dari Gordy-nya udah langsung ngeliat bakatnya si Michael gitu, langsung dipungut begitu aja gitu. Dan apa ya, si Michael Jackson tuh setahu gue memang banyak ngambil inspirasi dari hip hop jalanan buat gerakan-gerakan, makanya gerakan dia tuh unik gitu. Itu nggak dieksplor sama sekali, kayak lu bisa moonwalk dari mana sih, bisa gerakan-gerakan yang gitu-gitunya dari mana, nggak ada, tahu-tahu aja bisa. Terus tadi menyambung Kostif ya, yang itu yang pas dia ngumpulin para gangster atau apa sih? Iya. Studio dance ya. Terus gunanya apa sih itunya, si merekanya tuh kayak nggak dieksplor karena mereka cuma nonton, tepuk tangan, itu apa gitu maksudnya. Dalam adegan kayak pasti kan harus semua tuh harus di dalam film ada makna, maksudnya kayak ada cerita nih, ini apa nih, kenapa mereka dikumpulin. Mereka dikumpulin cuman suruh nyimak dia joget. Penting alasannya. Dan mana ada itu menurut gue juga itu salah satu yang nggak ada sih di dunia asli. Karena maksudnya gini, buat ini geng kan biasanya emang rapper-rapper yang punya street cred lah istilahnya, buat credibility. Michael Jackson kan emang bukan ini jalanan gitu maksudnya. Jadi bukan dari street kayak misalnya NWA gitu ya, straight outta Compton, itu emang dari jalanan gitu. Dr. Dre. Kalau Michael Jackson emang gak gitu, jadi emang gak terlalu terlibat sama ini geng. Tapi dia emang pernah ngamatin hip hop jalanan, dan itu yang inspirasi dance moves-nya. Tapi gak yang kayak gitu ngumpulin preman-preman anak geng. Iya, terus ngumpul. Terus gue fans apa sih anjir? Kosong banget dan nggak gitu sih, nggak mungkin kayak gitu, nggak relate banget. Anak-anak geng bisa tahu-tahu ini sama artis kayak ngefanboy gitu, kayak nggak masuk sih anjir. Kayak langsung yang ada dipukulin. Lu siapa so ngatur-ngatur? Suruh nontonin dia joget. Iya, penting ditinggalin kalau gue jadi gangsternya sih. Iya kan, kayak itu maksudnya yang dimaksud dengan kosong tuh itu guys, kayak kenapa pas kita experience kita nonton tuh kayak anjir, apa kok sih? Gak dijelasin lebih lanjut, sayang banget gak di-explore. Sayang kok, kayak trailer kan salah satu yang paling hits kan lagu video klipnya. Betul. Di satu-satunya momen diceritain kenapa jadi zombie kayak gara-gara si Michael Jackson nonton film horor doang kan, ada. Itu doang, maksudnya kayak gak mungkin sesimpel itu. Bener jadinya dangkal banget, kayak harusnya diceritain dikit lah, minimal trailernya aja kan, film karena lagu trailer kan yang paling meledak kan. Itulah minimal yang di-explore gitu. Oke lah, Beat It atau Beat It gak usah di-explore, tapi si trailer ini per lagu ya. Benar dijadiin fokus utamanya ya, kayak Bohemian Rhapsody ya. Bohemian Rhapsody yang dijadiin fokus utamanya gitu kan. Inspirasinya si Freddy gimana bisa bikin lagu kompleks itu. Kayak Break Free, kayak dia kan lagi era-eranya dia ngondek-ngondeknya kan. Video klipnya pada disuruh pakai dress yang warna-warni. Jadi dia tuh per lagu tuh diceritain makna-maknanya. Bener siang sayang banget. Kalau Michael terus terang nggak ada kayak gitu ya. Padahal menurut gua Michael Jackson punya lebih banyak lagu yang ikonik, lebih banyak lagi gitu. Maksudnya Queen banyak, tapi Michael Jackson tuh banyak banget. Banyak background story Michael Jackson pasti kan lebih panjang juga ya.
Dan Michael Jackson tuh pasti based on something lagunya, pasti ada alasan yang benar. Sedang kali itu sayang banget. Smooth Criminal nggak dimasukin sama sekali. Itu padahal yang ada gerakan ikonik juga itu nggak dimasukin, yang 45 derajat itu nggak masuk kan, gitu ya. Yang nyungsep gitu, yang pakai jas. Karena ya itu filmnya entah kenapa diberhentiin di tahun 88 pas baru keluar lagu Bad. Iya. Mungkin produsernya terlalu optimis. Ya, mereka lagi meeting nih kayak bisa ini Pak. Ini bisa trilogi nih Pak. Bisa ini 2 part. Bisa yakin ini 2 part. 2 sampai 3 cukup lah nih. Makanya potongnya di 88, mungkin nanti habis itu mungkin yang sampai 2000 Black or White mungkin ya, habis itu lanjut lagi sampai terakhir. Tapi ngelihat ininya yang satunya aja kayak gini sih gue sih pesimis. Gue gak mau nonton, gue sih gak mau nonton lagi. Gue udah kecewa. Terus terang kalau ada lagi gue juga gak mau. Apaan? Mendingan gue nonton video klipnya sendiri lebih keren. Pun mau nonton paling ntar kalau udah ada di VOD ya. Maksudnya kayak udah ada di platform kayak Netflix kayak atau Prime atau yang lain-lainnya. Mendingan di situ. Kayak kita gak perlu effort keluar rumah, kita bela-belain klik, beli tiket, bayar tiket, rugi sumpah. Kalau kalian, kecuali kalian die hard fansnya Michael Jackson. Benar, kita harus kasih catatan juga. Mungkin gak salah kalau memang die hard fans, itu mungkin worth it aja ya. Tapi kalau buat kayak kita, maksudnya dalam tanda kutip kita fans filmnya lah. Iya, kita mau menikmati film, gak cuma fans Michael Jackson, tapi kita mau menikmati sebuah karya seni gitu, berupa film mendingan jangan. Kalau gitu. cuma pengen nostalgia ya boleh lah. Boleh lah. Cukup lama Michael nggak muncul kan di benar. Udah lama lah dibahas gitu. Dan pengen dengerin lagu dengan experience speaker yang ya speakernya mewah lah gitu. Mewah lah karena beda sama di rumah ya. Itu doang sih menurut gue saving grace-nya buat fans Michael. Poin plusnya kalau kalian mau ngelihat Michael Jackson seolah-olah hidup kembali ya udah nonton nggak apa-apa. Itu benar. Tapi kalau kalian nyari film Gak usah sih. Gak usah ditonton terus terang. Ampun. Tapi kalau dari pemeran tadi kan Jafar kita udah sebut. Jafar udah agree lah ya semua. Kira-kira dia akan kena typecast gak? Kalaupun dia berkecimpung di dunia perfilman ini ya. Maksudnya kayak apakah dia menjadi typecaster, dia main film perang akan tetap dia main film romance sedih akan tetap nggak tahu ya, kalau menurut gua belum tentu dia bakal berkarir di perfilman juga sih. Belum tentu ya, berarti kayak dia cuma ini doang berarti menurut Kostif. Kalau karena perwakilan dari keluarga mungkin ya, dari keluarga Jackson milih ini aja yang meranin karena jadi dia tidak akan berkarir di dunia film mungkin. Kalau berkarir pun dia harus diubah banget make upnya sampai nggak kelihatan tuh Jafar. Kan banyak kan orang-orang kayak Daniel Craig di itu kan kelihatan beda banget. Dia kan yang kemarin Knives Out ya. Knives Out. Yang terakhir itu kan yang terakhir yang udah gondrong. Muka harus diubah banget make upnya sampai nggak kelihatan gitu. Kan kelihatan susah banget mukanya, muka Jackson. Udah muka Michael Jackson ya. Dia operasi gak itu apa emang asli kayak gitu? Wah kalau itu gue nggak tahu. Terus terang itu gue nggak tahu. Iya, maksudnya kayak kalau dari menurut Kosif dia akan ya udah nih dia akan memerankan film ya udah di film Michael aja gitu. Terbatas sih kalaupun nanti. Tapi ya gue nggak tahu juga sih. Soalnya terus terang karena storynya nggak ada, kemampuan acting yang sesungguhnya tuh nggak terlalu kelihatan. Gitu. Ya selain kemampuan dance, mimik ininya mirip. Mirip banget, senyum-senyumnya mirip, telak. Senyumnya, mimik muka, gerakan narinya itu perfect lah bisa dibilang gitu. Mirip banget sama 99% mirip Michael yang asli. Tapi selebihnya ya udah karena emang dari secara skrip, secara story nggak ada kesempatan buat dia nunjukin acting yang bagus sih. Berarti dia sebelumnya tuh belum pernah main film juga ya? Ini debutnya dia sih. Debutnya dia. Ya, kalau dari gue juga ya apa ya, kemungkinan kalaupun dia main di film lain kayaknya dia akan kena typecast. Iya. Harus orang nggak bisa ngenalin dia kalau main film lain. Belum make up harus diubah banget. Berarti karirnya akan stop di Michael. Nah, kamu harus mending jadi Michael Jackson V2 aja ya. Kalau mungkin ada sequelnya tuh kan, siapa tahu produsernya udah nyiapin sequel, makanya kan terakhirnya juga endingnya history continues kan. Iya itu gue bete banget dan will be return in Avengers Doomsday. Itu ya. Gue buka Letterboxd dulu kan habis nonton kayak jalannya banyak banget, terus will be return in Avengers Doomsday bersama Rocky. bener. Aduh soalnya sumpah deh itu film bener-bener kita habis nonton Project Hail Mary, terus Ghost in the Shell. Terus ngeliat ini kayak bener-bener kosong jomplang banget ya, jomplang. Maksudnya terakhir kalau nonton Ghost in the Shell juga bukan yang bagus banget gimana, tetap ada kekurangan juga, tapi at least masih sebuah film. Iya, maksudnya kayak masih di awal tuh masih oke, dan masih beberapa scene tuh masih ada yang kedodorannya tapi ya masih oke. Aman aja gitu. Ini masa full dari seperempat ya.
Awal-awal oke lah. Terus pas udah maju-maju dikit lah ini mah kenapa jadi cuma loncat-loncat antar konser, ada selingan-selingan tapi nggak jelas gitu maknanya apa gitu kan. Terus yang boros juga ini kok. Salah satunya adalah adegan penonton disorot mulu kayak penting banget kayak gitu. Tuh kalau dipakai buat durasi yang lain itu bahas sesuatu lebih menarik dibanding nyorot muka penonton. Bener itu ngabisin waktu aja. Kayak cuman ya udahlah dia nyanyi nyorot ini. Mungkin kan awalnya kalau penulisannya wah nih pakai footage apa ya udah pakai footage penonton udah. Biar dapet penontonnya mungkin gitu. Cuman ya itu jadinya mendingan lu nonton di YouTube video klipnya sama aja atau kan nonton video konsernya di YouTube ya. Nah, mirip kok vibes-nya gitu. Cuman bedanya ini mungkin gambarnya lebih tajam, suaranya lebih mewah karena di bioskop gitu. Udah, tapi selebihnya ya sama. Dari adegan pengambilan gambarnya sama ininya ya mirip, gak ada bedanya sama video-video konser gitu. Dia cuma pengen nguatin kalau Michael tuh benar-benar cintai fansnya, jadi sampai segitu nyorot fansnya. Iya. Mungkin bisa tapi kayak dan juga nggak natural juga ya betul berlebihan deh jadinya. Sama yang sayangnya banget yang kurang dieksplor tuh sebenarnya waktu yang pengacaranya dia siapa tuh si Branka tuh pemerannya juga cukup terkenal kan dia Mas Seller. Iya maksudnya kayak sayangnya nggak dieksplor lebih juga itu banyak nggak dieksplor lebih kayak banyak cerita-cerita Michael Jackson tuh banyak yang lebih menarik. Setahu gue kayak contoh gini deh, dia tuh pertama kali moonwalk itu debut pas dia masuk Grammy Award, menang Grammy. Dia jadi waktu itu dia cetak rekor waktu itu dinominasiin kalau nggak salah inget ya 12 nominasi itu waktu itu rekor. Terus dia menang 8. Jadi waktu itu yang rekor. Kalau sekarang mungkin udah ada yang ngalahin, tapi pada masa itu tuh rekor dan pas di Grammy Award-nya dia perform moonwalk di situ. Jadi itu benar-benar pecah gitu. Kebayang banget hype-nya orang-orang pertama kali ngeliat anjir keren banget gitu. Orang bisa kayak gitu. Bisa mundur. Nggak ada ditampilin sama sayang sekali. Banget ya tuh. Maksudnya itu sesuatu yang wajar gak sih? Maksudnya dia emang ini di musik, di at least di Bohemian Rhapsody aja seinget gua kalau gak salah inget ya ada gitu, dia menang award, menang apanya dikasih tahu kan. Achievementnya dikasih tahu. Ini achievementnya yang si Michael apa? Cuman dikasih tahu dia jadi superstar internasional, fansnya seluruh dunia udah, tapi menang berapa Grammy kayak atau apa nggak ada yang dikasih lihat sama sekali gitu. Minim konflik sih gue yang benci itu dari apa ya, kayak dalam proses kreatif adalah konflik adalah hal yang wajar kan, maksudnya betul. Misalkan mungkin dari sisi produser gue maunya kayak gini. Nah kalau di Bohemian tuh benar-benar digambarkan dengan jelas. Ya mungkin kita ngebandinginnya karena si Michael ini kan solo kan. Maksudnya kalau Queen kan grup kan. Cuman ya at least ditampilin perdebatan. Maksudnya kadang-kadang kalau dari sisi kita produsernya kan pasti ada kontra. Itu kan aslinya ada perdebatan kan, misalnya kayak cara marketingnya apa itu aslinya kayak tema aslinya nggak bisa sembarangan kan kalau berhubungan dengan label. Dan ini seakan-akan semua berjalan mulus, labelnya manut, kayak aja semua mulus. Kayak gitu. soalnya dari kecil dia udah jadi superstar yang diikutin semua orang. Yes man gitu. Terus. Nih. Kayak seseorang nih di Yes Man terus nih. Iya makanya kayak di Queen tuh kayak gue maunya kayak gini. Terus kayak, itu gue inget Queen yang ini yang pas dia Bohemian Rhapsody kan 6 menit. Itu durasinya itu tuh langsung diprotes karena sama produser karena kelamaan radio itu kan. Radio nggak marketable buat di radio karena radio nah itu maksud gue konflik-konflik kayak gitu. Kayak apa kan namanya kreatif pasti kan ada hal yang lumrah untuk konflik-konflik kayak gitu, kayak beda pendapat. Ini tuh kayak kok semuanya yes man, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini. Gue bilangin ke bokap gue deh ininya gue mau solo karir kayak konsep pemilihan tema itu pasti harus ada debatan dulu, dan itu semua kayak seakan berjalan mulus aja gitu. Jadi nggak ada misalnya dia kesulitan nyari apa gitu, cuman digambarin sedikit yang pas dia bilang kata si Branka, oke, gue bikin lu jadi terkenal, tapi lu kasih gue hit yang bagus. Terus apa kesulitan dia? Cuman duduk-duduk di kolam renang nyantai nyari inspirasi. Udah dapet tiba-tiba. What? Apa sih susahnya? Nabi aja cuman tidur-tiduran di ban di kolam renang terus datang sendiri inspirasinya. Itu kayak aneh banget itu. Kayak kok sesimpel gitu. Jadi kayak apa ya, dalam secara tidak langsung juga apa ya, meremehkan proses kreatif gitu loh kayak. Seakan-akan gampang ternyata buat lagu ya. Benar. Di satu sisi malah jadi enggak menciptakan karakter si Michael Jacksonnya sendiri gitu. Keren loh dia nyiptain dance itu harusnya kayak, ada storynya harusnya dia yang bikin songwriter, dia yang bikin lirik kan, dia bikin dance-nya juga. Ya maksudnya zaman dulu tuh dia termasuk yang salah satu yang fenomenal karena dance moves-nya di atas panggung sambil nyanyi itu ya keren banget gitu. Zaman dulu kan stage act-nya nggak seheboh itu. Itu yang jadi ikoniknya. Kenapa itu nggak ditampilinnya tuh kayak
dikit banget kayak yang pas masih kecil seolah-olah dia nggak bisa diem. Iya. Yang sama produser si Gordinya disuruh diem gitu akhirnya. Tapi nggak jadi apa-apa juga. Kirain dengan dia disuruh diem atau apa ngasih tahu kalau emang dia emang basicnya apa gitu dan jadi dance move-nya jadi keren gitu gara-gara itu. Enggak, udah berhenti sampai situ doang ininya. Kayak anjir percuma gitu, banyak hal-hal yang jadinya wasted potensial. Ya jadi kayak udah bener keseluruhan kosong. Kita kayak menikmati sesuatu yang menikmati konser aja udah. Konser aja. Kayak recap jatuhnya kita kayak ada kayak ada orang, Mas buatin recap dong Mas. Nah itu recap. Iya. Tapi saya emang ada kalau misalnya dibilang tadi banyak apa fakta-fakta yang tidak benar kan. Padahal di eksekutif produsernya isinya adalah Jackson Brothers. Itu apakah justru karena Jackson Brothers jadi itu percaya mereka gara-gara itu intervensi dari mereka sih, feeling gue gitu. Jadi biar maksudnya mereka benar-benar ngejagain image Michael Jackson-nya. Karena memang terus terang Michael Jackson punya banyak kontroversi, kita tahu sendiri kan gitu. Ya. Selama dia hidup ya karena dia paling terkenal King of Pop, jadi kontroversi selalu ada. Cuman selalu menempel, dia rockstar pasti harus menempel kontroversi lah. Cuman ya itu mungkin terlalu dijaga biar image-nya selalu perfect, hasilnya malah jadi nggak kosong gitu. Banyak yang di skip. Iya. Banyak yang jadi kayak adegannya udah manis aja gitu, kayak lagi ngejilat gitu loh. Iya itu gue sebel banget sih dari awal kayak langsung kecewa tuh. Apa sih jalan hidupnya mulus banget kayaknya, nggak ada mulus banget yang nggak ada kesulitan apa-apa. Kesulitan apa-apa. Kayak dia nyari inspirasi juga nulis di diary tapi nggak ada makna, udah gitu aja. Maksudnya kayak tadi kalau sih nggak ada kayak gue mau kayak gimana ya gitu. Terus ataupun ini konsepnya kayak semua apa ya, intinya dalam pembuatan film itu tuh di permukaan semua gitu, kok nggak ada yang main bener. Apa ya kayak agak di sedikit dalam aja gitu, agak dalam meskipun nggak perlu dalam tapi ini mah cuman kulit luar aja. Setuju. Padahal sebagai penonton film itu yang kita pengen lihat kan, maksudnya kayak kita nonton Bohemian Rhapsody itu kita pengen lihat yang nggak ada mungkin di biografinya. Jadi mungkin yang didramatisir betul. Jadi gimana nih cara para filmmaker ini mendramatisir yang udah ada gitu. Jadi kita dapat sesuatu yang baru atau oh iya bener nih. Tapi make sense gitu ya. Dramatisirnya nggak yang berlebihan, nggak yang dibuat-buat. Nah ini enggak sama sekali gitu. Jadinya aduh kayak sayang aja sih gitu. Jadi benar-benar kecewa terus terang. Iya. Itu yang bikin kayak filmnya aduh menurut gue jelek banget tuh karena jujur kecewa banget. Gue udah expect terlalu tinggi. Begitu keluar bioskop pasti langsung kayak fuck. Kayak ngapain gue bayar, sumpah nyesel gue nonton. Gue juga nyesel lagi. Kayak pengen minta balikin duit tapi gak mungkin. Terus sampai tadi kita juga sempat ngobrol di pas off cam ya, ada teman kita mendingan kita nonton trailernya dilambatin 0,01 ya. Jadi kalau apa yang dilihat di trailer teman-teman mungkin ya itu persis kayak gitu. Cuman itu berulang. Kayak trailernya dipanjangin jadi 1 jam ya udah kayak gitu. Karena trailer kan nggak ada storynya ya potongan-potongan. Iya jadi nanti kita kayak nonton trailer super panjang ya. Bener banget. Motong. Iya udah kayak gitu aja. Banyak kayak tiba-tiba konser ini tanpa ada background, ada jembatannya gitu, ada bridgingnya nggak. Ya udah tiba tak. Udah itu kayak trailer disambung-sambung. Bener. Terlalu dipaksain. Aduh. Jadi sayang banget ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau nonton dipertimbangkan. Tapi kalau emang fansnya kita tidak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Worth it aja kalau buat fans die hardnya ya. Kalau fans die hard Michael Jackson sih mungkin happy aja. Makanya gue ngeliat juga ada beberapa yang komennya ngebelain filmnya. Kan filmnya banyak dihujat nih, terutama sama kritikus. Banyak yang ngebelain filmnya ya mungkin karena secara production value, secara acting Jafar Jacksonnya masih bagus. Jadi kalau lu nonton di ini cuma ngeliatin Michael Jacksonnya tanpa merhatiin ceritanya, ya oke gitu. Cuman kalau lu nyari cerita, nyari plot, udah nggak usah. Mending nonton yang film yang lain. Bener. Mending ntar nonton Para Perasuk tuh masih ada. Ghost in the Shell, Project Hail Mary masih ada juga. Iya. Project Hail Mary masih tayang, bener. Mending itu dah. Mending nonton film superhero sekali, masih lebih bagus. Masih ada ceritanya. Masih ada kalahnya. Masih ada konfliknya. Iya, masih lebih relatable gue sama Spider-Man daripada Michael yang ini. Terlalu mulus. Terlalu hidupnya bener-bener gak ada yang itu ya. Bener-bener dia gak ada yang dia kalah, dia satu tuh gak ada ya. Gak ada. Unbeaten dia. Invisible. Konfliknya cuma sama bapaknya sendiri, gak berani ngomong. Dia sepotong-sepotong juga kan. Abis konser berantem bapaknya, abis konser bapaknya itu doang. Iya, dan itu dipanjang-panjangin banget sih kelihatan. Masa dari sampai akhir masih nggak berani ngomong, ngelihat langsung sama bapaknya sih. Udah tua udah dewasa gitu, masa masih ngambek ya, kabur sama si Bill. Aduh,
dibuat-buat lawan banget. Rockstar nggak ada mental ngelawan orang tuanya. Dan bokapnya juga nggak gitu sih maksud gue. Apalagi sih yang mau mungkin itu yang paling aman untuk ditumbalin kali. Maksudnya ya udahlah kita Mungkin bapaknya kita jadikan antagonis aja deh. Iya, itu mungkin dari sisi keluarga ya, mungkin yang kayak approve ya udah dah si Joseph aja yang kita tumbalin. Padahal nggak harus yang sejahat itu gitu. Maksudnya ya kayak di Bohemian Rhapsody kita ngeliat ya mungkin ada kayak tadi produsernya seolah-olah jadi antagonis, tapi kan bukan berarti yang sepanjang film dia musuhnya gitu. Cuman buat beberapa adegan yang kontra aja. Jadi kadang kita cuman butuh tokoh antagonis itu cuman buat biar ada suara yang berlawanan aja, buat nyiptain konflik aja. Nggak perlu harus jahat banget gitu kayak di sinetron tokohnya. Ya kayak di film Bohemian ya kadang-kadang Freddy juga memposisikan diri jadi villain, antagonisnya. Kadang-kadang dia yang maksudnya dia menyebalkan, malas latihan. Bener. Itu kayak ya nggak perlu semulus itu. Maksudnya kayak apa harus dipoles baik banget. Iya. Yang tokoh villainnya udah bapaknya aja itu terus. full telak sampai konser yang Victoria Tour ya, Victory Tour itu aduh telak tetap masih bapaknya jadi villain sampai dan dia will return ya, will return nanti in Avenger Doomsday akan yuhu melawan dokter kayak lagi buka. benar tapi udahlah itu udah ini juga mungkin. Apalagi ya sisanya yang mungkin bisa kita bahas. Pemilihan lagu. Ya pemilihan lagu mah ya udah lah ya. Gildor belum masuk ya. Itu tapi itu juga mungkin gue pengen nyayangin kenapa dia terlalu dini gitu mutusin ininya ya. Mungkin yang tadi kita bilang optimis nanti bakal ada sequelnya, tapi justru sayang karena lagu-lagu yang ikoniknya kayak Heal the World, Black or White itu Black and White itu justru malah jadi nggak ditampilin. Iya lagi. Terus You Are Not Alone ditampilin gak? Belum ya? Jauh dong. Masih belum. Kan itu udah pas Gear 5. Udah pas Gear. Itu udah jauh kan. Jadi Michael Putih. Ini masih Gear 4. Iya ya, itu dia. Jadi sayang aja sih. Jadi kayak kurang berkesan ya guys. Kurang berkesan. Kita mungkin banget. masuk ke rating kali ya. Rating aja deh ini. Rating dari Kostif dulu deh. Gua sih yang jelas. langsung mencak-mencak kita ada di grup 3/10 udah 3 dari gua 3 karena 1 buat Jafar Jacksonnya bagus. 1 ya musik-musiknya bikin nostalgia. 1 lagi buat production value-nya. Udah 3 poin cukup, nggak lebih. Dari Mas Anokova. Ya better kita 4/10 lah. 4/10. Aku suka itu ya di bagian remake videonya doang. Tapi itu doang sebenarnya yang lumayan ya kayak itu doang sih bagian sayangnya yang pas bikin video klip pun juga adegannya sayangnya kurang digali ya. Iya. Tapi ya itu doang yang sayang. Maksudnya bikin kreatif dari awal sampai akhir gitu. Proses kreatifnya cuman minim banget. Michael mengusulkan yang tadinya kamera track in jadi track out. Iya. Cuman gitu doang. Mengusulkan itu tuh proses kreatifnya Michael, sayang banget tuh nggak diekspor lagi gitu. Mungkin maksudnya dari pemilihan konsep kayak gitu harusnya kan dijelasin kan, ini cuman saya mau kameranya mundur karena saya ingin full body, cuma gitu doang tuh, I want a full body. Udah penting banget itu tuh apa penting gunanya. Nggak diinin kenapa kostumnya begini, kenapa zombie gitu ya kan, kenapa kita nggak tahu kenapa dia suka kaceng-kaceng gitu tuh kayak meriah gitu, kita kan nggak tahu tuh, nggak dikasih tahu tuh. Iya, kenapa dia senang yang bling bling kan, maksudnya nggak semua rockstar harus bling bling kan? Harus, tapi itu kan karena dia memang apa style dia begitu, maksudnya nggak ada gambarannya. Kalau Freddy jelas kemayu karena dia kan flamboyan tapi pengen tetap kelihatan laki, jadi kayak gitu. Ada ya di satu sisi pemilihan kostumnya dia sedikit maco, tapi kadang-kadang ada yang ini juga ada gitu yang kan. agak ya udah flamboyan aja. Apalagi akhir videonya filmnya kan si Freddy udah mulai kelihatan banget nih dulu. Iya, udah mulai berani tampil. Iya, udah mulai berani di pestanya itu udah pakai jadi queen. Jelasin loh, perfectnya film Bohemian itu kan kayak ada apa ya, secara kostum dan itu ya ada background story-nya secara tidak langsung. Michael nggak ada sama sekali. Nggak ada, kayak langsung plek. Oh dia suka kaceng-kaceng, nggak dijelasin tuh transisi. Cuman tau pakai baju yang ikonik karena memang pada zaman itu dia pakai itu aja. Iya, nggak ada penjelasan dari sisi dia kenapa dia memutuskan memakai itu. Padahal itu yang dicari sama penonton terus terang. Kalau dari gua karena masih baik 5 deh. 5 turun deh. Tadinya gua 6. Terus 3, 4, 5. Jadi kesel ya. Kalau dipikir-pikir lagi makin kesel ya. Selesai kerja nonton lah jelek. Udah ditunggu-tunggu. Maksudnya dari awal lihat trailernya gue mungkin sama kayak Ano, udah expect-nya karena mewah banget trailernya, sangat ingin kayak memancing. Bener. Ternyata filmnya adalah trailernya. Aduh.
Mengecewakan. Itu Bahkan mungkin trailer 8 ya. kalau Trailer 8 ya. Trailernya aja 8. Karena udah langsung berharap, Iconic banget. apalagi ada tulisan Bohemian Rhapsody. Wah, kayak Bohemian Rhapsody bakal keren nih, gue jadi bisa tahu sisi lain dari Michael Jackson yang mungkin nggak ada, nggak ada, emang nggak ada sama sekali. Jadi menaruh apa ya dari yang kreator dari Bohemian Rhapsody adalah pisau bermata dua ya. Kalau di satu Jadi sisi- high expectation iya, ya. jadi high expectation. Di satu sisi ya dia butuh marketing juga. Jadi orang-orang kayak kita pengen nonton. Bener sih. Tiketnya udah kejual juga jadinya. Itulah. Kecewa ya. Kecewa tapi Kecewa. gitu. Full nonton kita kecewa ya. Sesuai penonton kita kecewa. Udah berapa lama Her? Oke, cukup. 23 cukup. Oke, mungkin segitu aja lah review dari kita. Jadi buat kalian yang tetap mau nonton, pastikan aja. kalian fans Michael Jackson. Fans dari hati kayak gue kangen banget ya sama Ya. Michael Jackson. Dan suka lagu Michael Jackson awal-awal, jangan yang akhir-akhir baru Iya, denger karena udah belum- gak tahu, gak tahu. belum di-spill. cuman sampai Bad doang yang tahun 88 udah fix. Bahkan Smooth Criminal harusnya Smooth Criminal satu album tuh sama Bad. Enggak ada. Gak nongol lagi ya. Nggak nongol, cuma sampai Bad, udah itu aja. Jadi buat yang memang mau nostalgia dengerin lagu-lagunya Michael, ngelihat performance Michael Jackson, oke, recommended. Tapi kalau yang mau nonton film, not recommended. Not recommended dari Bener. kita. Ini pertama kali kita yang ngomong ya. Selain Pertama kali. sebelumnya Kosif sama Heral yang merah putih. Selain Michael cuman merah putih. Yang Kita tidak- memang jarang review film Nah, juga sih. Maksudnya ya Tapi ya itu kalau ya baru 2 ya di kita. baru 2 yang benar-benar not recommended buat ditonton. Itu aja sih. Tuh. Oke, mungkin segitu aja. Sekali lagi jangan lupa buat di like and subscribe channel Upstation Media ini buat kalian yang suka seputar berita-berita e-sports, gaming, animanga, movies dan lain-lainnya. Langsung follow Upstation Media di Instagram, TikTok, dan YouTube. YouTube. Dan Gitu. juga kalau kalian mau baca ke websitenya Upstation Media di www.upstationmedia.media ya. Iya. Nanti muncul nih. Enggak usah. Menambah kerjaan editor. Ada di pojok gue udah Menambah bikin kerjaan gue editor. udah bikin template sambil keluar itu untuk memudahkan gua. Enggak ada muncul. Kalau itu nama-namain PR. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode ngemeng selanjutnya. Bye-bye. Bye.